Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dimas Subuh. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang mahasiswa yang baru saja pindah kosan. Ada apakah di kosan barunya ini? Tanpa berlama-lama lagi, kita mulai saja. Ini dia ceritanya. Namaku Dani. Aku mahasiswa semester 3 yang baru saja pindah ke sebuah kosan di daerah Sukamaju, pinggiran kota yang agak jauh dari hiruk-pikuk. Kosannya sederhana. Bangunan satu lantai memanjang dengan 8 kamar berjajar. Nama kosannya Kosan Melati. Sekedar informasi, ini adalah kosan campur antara pria dan wanita. Meski nyatanya bangunan itu sudah jauh dari kesan indah. Dinding luar berlumut, cat mengelupas di sana-sini, dan lorong tengah menghubungkan semua kamar hanya diterangi oleh satu lampu kuning redup. Tapi, karena harganya murah dan dekat dengan warung makan serta laundry, aku memilih tinggal di sana. Aku menempati kamar nomor 5. Kamar nomor 6 dihuni oleh seorang mahasiswi jurusan farmasi bernama Rara, yang kemudian jadi temanku. Tapi sejak awal, aku merasa kamar nomor 7 agak janggal. Tidak pernah terlihat dibuka, bahkan saat penghuni lain bolak-balik ke kamar mandi atau dapur. Setiap kali aku melewati kamar itu, hawa dingin seperti menyusup ke tungkuku. Malam-malam di kosan terasa sunyi. Biasanya hanya ada suara kipas angin, serangga malam, dan sesekali suara motor lewat depan. Tapi suatu malam, sekitar jam 2, aku sedang begadang mengerjakan tugasku. Aku seperti mendengar suara langkah kaki. Pelan, tapi berat. Aku penasaran dan intip lewat jendela. Di bawah cahaya remang lorong, aku melihat seseorang berdiri tepat di depan kamar nomor 7. Perempuan. Tubuhnya agak bungkuk, rambutnya panjang menutupi wajah dan bahu. Ia hanya berdiri mematung. Aku berpikir, mungkin itu penghuninya yang selama ini jarang keluar. Tapi saat aku kembali duduk, suara berderak datang dari tembok kamar. Seperti kuku yang menggores perlahan, berulang-ulang dari arah kamar sebelah. Aku menempelkan telinga ke dinding. Diam. Lalu bisikan samar terdengar. Kamu mirip dia. Aku tersentak. Tidak ada siapapun di kamar sebelah. Atau bukankah kamar nomor 6 dihuni Rara? Pagi harinya aku langsung bertanya ke Rara. Sebenarnya ada yang tinggal di kamar nomor 7 gak sih? Rara terlihat ragu menjawab. Lalu dengan suara pelan ia berkata, kamar itu kosong Dan, udah lama, setahun lebih. Aku merasa darahku berhenti mengalir. Setelah agak dipaksa, akhirnya Rara bercerita. Menurutnya, dulu kamar nomor 7 ditempati oleh seorang mahasiswa tingkat akhir bernama Intan. Cantik, pintar, tertutup. Tapi suatu malam, Intan ditemukan gantung diri di plafon kamar, menggunakan kabel setrika. Kabar yang beredar, dia depresi karena diputusi pacarnya menjelang sidang skripsi. Setelah kejadian itu, kamar 7 tak pernah lagi disewakan. Tapi anehnya, Bu Rini pemilik kos selalu bilang kamar itu masih ada penghuninya jika ditanya. Aku memberanikan diri bertanya langsung ke Bu Rini.
Bu, kamar 7 itu kosong ya? Bu Rini hanya menatapku datar. Bibirnya bergerak pelan. Itu bukan urusanmu. Jangan dekat-dekat sana. Dia gak suka kamu. Jawabannya membuat bulu kuduku meremang. 3 malam kemudian aku bermimpi. Dalam mimpi itu, aku berdiri di depan kamar 7 dan dari dalam seseorang memanggil-manggilku dengan suara lirih dan sedih. Saat aku bangun, jam menunjukkan pukul 3. Tiba-tiba terdengar suara tok, tok, tok dari arah lorong. Dengan jantung berdetak cepat, aku membuka pintu kamar pelan-pelan. Kosong, lorong sunyi. Tapi pintu kamar nomor 7 menganga perlahan, seperti digerakkan angin. Aku melangkah maju, terpikat rasa ingin tahu dan ketakutan yang bersatu. Kulongo ke arah dalam, ruangan gelap, hanya siluet samar terlihat di pojok ruangan. Seorang perempuan duduk membelakangiku. Rambutnya panjang, badannya bergetar seperti menangis tertahan. Dan saat itu aku mencoba melangkah mundur. Tapi besok paginya aku mengemasi barang-barang. Tak sempat izin kepada Bu Rini, aku memilih untuk pindah ke kos baru. Seminggu kemudian, aku melewati jalan di depan kos Melati Indah. Entah dorongan apa yang membuatku melirik ke jendela kamar nomor 7 dan aku melihatnya. Ya, seseorang berdiri di balik tirai jendela. Rambut panjang menjuntai keluar celah seperti tergantung, dan saat itu aku menatap lebih lama. Dia tersenyum. Beberapa keanehan tidak butuh penjelasan. Kadang rasa ingin tahu bisa menjadi undangan bagi mereka yang seharusnya sudah tidak ada. Jangan pernah mengetuk pintu yang tidak dimaksudkan untukmu, karena mungkin yang di dalam sedang menunggu seseorang untuk menggantikan tempatnya. Oke teman-teman, itu tadi ceritanya. Bagaimana menurut kalian? Apakah di antara kalian ada yang pernah mengalaminya juga? Untuk teman-teman yang menyukai video ini, silahkan komen, like, dan subscribe. Dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan cerita-cerita lainnya. Ingat teman-teman, kejadian bisa terjadi di mana saja, menimpa siapa saja. Jadi, berhati-hatilah. Salam.